Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada tab Evercross WinTab U70B atau U70B ya. Ini kasusnya touchscreen bisa teman-teman perhatikan pecah ya. Jadi hanya sedikit saja yang berfungsinya di bagian atas, bagian kanan. Nah, berhubung semuanya sudah agak susah ya seperti ini. Ya, terpaksa harus diganti teman-teman, dan sudah kita siapkan untuk touchscreen yang baru. Oke, ini tidak bisa sama sekali, kadang sedikit ya di bagian kanan atas itu. Nah, seperti ini. Untuk keseluruhannya ya tidak bisa ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita eksekusi. Tonton terus sampai dengan selesai. Pertama kita bongkar dulu untuk backdoornya. Seperti ini. Yang paling utama kita bongkar dulu bagian penutup SIM cardnya ya. SIM card kita bongkar dulu. Nah, seperti ini. SIM cardnya kita copot dulu, terutama baut-bautnya juga jangan sampai telat atau terlambat. Oke, langsung kita bongkar untuk bagian backdoornya. Seperti ini, dan harus hati-hati ya. Oh, ternyata di situ ada SD card ya, masih menempel, jadi agak susah untuk backdoornya. Coba kita bongkar lagi. Nah, seperti ini agak susah ya, dan bilang yang punya ini belum pernah dibongkar teman-teman. Ternyata masih ada ya, SD cardnya masih menempel ke dalam ya, jadi susah untuk dibongkar backdoornya. Sekarang kita copot dulu untuk SD cardnya. Kita gunakan jarum pentol seperti ini. Kita colok bagian bawahnya, kita tarik. Nah, seperti ini sudah terbongkar, jadi tidak mengganjal lagi ya. Sekarang kita lakukan bongkaran backdoornya. Untuk Evercross WinTab U70B seperti ini teman-teman. Agak susah juga ya. Oke, sudah terbongkar untuk backdoornya. Alhamdulillah mantap dan benar sekali ya. Waduh, ada yang copot kaca kamera itu teman-teman. Bukan kaca kamera ya namanya, apa sih namanya ya, intinya itu masih normal ya untuk kameranya, jadi tidak apa-apa walaupun copot juga. Sekarang kita lepaskan dulu untuk kabel powernya atau kabel plusnya ya, yang merah. Kita matikan dulu karena untuk tabnya ini masih hidup. Nah, seperti ini ya, ini copot, nanti tinggal kita kasih lem saja. Oke, kabel powernya ataupun kabel yang merah kita coba matikan dulu ya, karena tadi susah kalau dimatikan dengan tombol ya, harus touchscreen-nya harus normal ya. Kalau touchscreen-nya tidak normal susah untuk dimatikannya. Sekarang kita copot dulu, dan mohon maaf untuk soldernya kurang bagus ya, batas soldernya kurang bagus, jadi agak susah. Oke, sudah kita copot bagian kabel powernya. Sekarang kita bongkar touchscreen-nya saja ya, tanpa membongkar bagian mesin. Jadi untuk mesin masih aman, tidak kita bongkar, cukup kita bongkar bagian fleksibel touchscreen-nya saja. Nah, seperti inilah penampakannya. Sudah terbongkar teman-teman untuk fleksibelnya.
Jadi untuk bongkar atau ganti touchscreen cukup kita copot seperti ini ya. Kita ukur-ukur sama atau tidak. Sekarang tinggal kita bongkar touchscreen-nya saja teman-teman. Jadi tanpa harus membongkar bagian mesin ya. Tanpa ribet harus membongkar bagian mesin dan LCD-nya. Cukup dibongkar bagian touchscreen-nya saja. Oke, pastikan dalam kondisi baik-baik saja ya untuk membongkarnya. Jangan sampai merusak bagian LCD, malah jadi nombok. Oke, sudah mulai terbongkar untuk bagian touchscreen-nya, dan hati-hati jangan sampai hancur. Pelan-pelan saja seperti ini. Agak susah juga ya. Oke, tinggal sedikit lagi kita bongkar bagian atasnya. Susah juga ya. Dan handphone ini atau tablet ini belum pernah diganti ya, ataupun pernah diservis, belum pernah sama sekali. Oke teman-teman, untuk LCD-nya juga berkarat ya, saking lamanya, mungkin karena sering masuk air atau bagaimana ya, intinya berkarat seperti ini. Tinggal kita semprotkan saja. Kita coba bersihkan dulu ya. Biar kinclong karena kondisinya berkarat juga. Jika sudah bersih, langsung kita coba lakukan pemasangan teman-teman. Sebelum lakukan pemasangan ataupun dikasih lem, kita coba periksa dulu ya, atau kita tes terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan. Kita lakukan pengetesan normal atau tidaknya ya, kita tes dulu ya, mumpung masih bersegel. Oke, sudah terpasang bagian kabel powernya. Nah, sudah kita hidupkan. Evercross WinTab U70B. Kita akan coba cek normal atau tidak bagian touchscreen-nya. Walaupun touchscreen-nya baru, belum tentu normal ya. Jadi harus kita lakukan pengetesan sebelum pemasangan. Oke, alhamdulillah touchscreen normal ya. Mantap. Jadi tinggal kita pasangkan saja. Ini saya belum konfirmasi ke yang punya polanya seperti apa. Yang pasti touchscreen-nya sudah kembali normal ya. Oke, tinggal kita lakukan pemasangan bagian touchscreen-nya. Pastikan untuk kabel power atau kabel di baterainya ini dicopot terlebih dahulu ya. Oke, sudah dalam kondisi mati. Kita copot kembali dan kita kasih lem teman-teman.
Dan jangan lupa untuk penyaring speaker ya, speaker penerima telepon, jadi dipasang juga karena tadi copot kondisinya. Sekarang kita kasih lem di bagian pinggirnya, kita kasih lem T7000 secukupnya saja, walaupun di tosrinya itu ada lemnya juga ya, tapi bagian pinggirnya tidak ada, jadi kita kasih lem T7000 seperti ini, secukupnya saja. Oke, tinggal kita lakukan pemasangan. Bawaannya juga sudah terpasang lem ya, seperti ini, tinggal kita copot, langsung kita lakukan pemasangan, dan harus benar-benar pas dan presisi. Di kaca bagian kameranya itu tertutup jika tidak pas ya. Sekarang kita lakukan kembali pengetesan, mumpung untuk lem T7000 nya masih basah, jadi gampang lagi dibongkar ya jika ada kendala. Sekarang kita lakukan pengetesan, kita tutup dulu untuk bagian fleksibel tosrinya. Kita coba hidupkan, kita tes ya untuk sisa-sisa lem, biar tunggu kering dulu, nanti kita bersihkan. Oke, kita hidupkan. Sudah hidup, sambil kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel seperti ini, tinggal kita bersihkan saja. Dan mohon maaf untuk kameranya sedikit miring-miring ya. Oke, sudah kita konfirmasi untuk polanya ke yang punya, dan ini sudah oke ya, mantap. Kita tes bagian kamera juga, ini kamera depan, nah ini kamera belakang teman-teman. Jadi untuk kaca lensa ya, ini lensanya hanya copot saja, jadi untuk kamera masih normal, tinggal kita kasih lem ataupun intinya masih menempel ya. Oke, untuk kameranya masih normal juga, hanya copot saja ya. Sekarang kita kasih lem sedikit saja, jangan sampai menghalangi di lensa kamera. Oke, seperti ini. Tinggal kita tutup bagian backdoornya kembali ya, kita tutup kembali. Oke, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun ada yang bergeser ya. Nah, ini speakernya bergeser. Oke, tinggal kita tutup seperti ini teman-teman. Kita tes kamera maupun tosrin dan bagian yang lainnya sebelum melakukan penyegelan ataupun apa ya namanya. Dan ternyata kaca kameranya juga kotor ya, jadi ya penampakannya seperti itu. Seharusnya tadi normal, cuma karena kaca kameranya sudah buram ya. Coba kita bersihkan teman-teman.
apakah sudah ini normal kembali ataupun masih tetap sama buram ya. Kita coba bersihkan untuk kaca kameranya. Jika masih buram ya terpaksa ya. Dan namun untuk yang punya tidak terlalu penting kameranya, jadi yang penting permainannya ya, karena ini buat anaknya, jadi yang penting permainannya normal. Jadi kamera mah belakangan, tidak perlu juga tidak apa-apa ya. Oke, tinggal kita tutup kembali. Jika masih buram ataupun ada yang menghalangi, tidak mengapa, yang pasti kita sudah konfirmasi ke yang punya juga. Oke, kita coba kembali. Kita masukkan juga SIM card maupun SD cardnya, jangan sampai ketinggalan. Kita hidupkan kembali. Kita cek bagian sinyal juga ya, maupun kamera dan yang lainnya. Jika semuanya normal, tinggal kita konfirmasi ke yang punya bahwa tabnya sudah kembali normal ya. Mantap, touchscreen sudah kembali baru dan tidak ada keretakan dalam touchscreen. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Oke, cukup sampai di sini kami akhiri. Dan semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, tetap semangat.